Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pada kesempatan hari ini kita saling mewasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah kepadanya dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Ia anugerahkan untuk kita semua. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat kali ini saya akan sampaikan dengan judul Tetap tegar di atas dakwah salaf, karena dakwah salaf pasti terbela. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tegar di atas dakwah salaf artinya kau dakwahkan Islam ini sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dengan konsekuensi kau harus wajib berilmu di atas dalil. Apapun amalan yang kau ajarkan kepada orang lain, harus kau tahu dalil secara ilmu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kau harus ajarkan al-Islam ini sesuai dengan contoh dan suri tauladan langsung dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, karena itu adalah kunci keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Itu kuncinya. Apapun yang telah diajarkan, diperintahkan dan dicontohkan oleh nabimu, ambil yang itu aja. Itulah dakwah yang benar. Rasulullah SAW dikatakan kepadanya dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta. Kau juga wahai Muhammad, kata Allah, kau pun harus beramal dan mengajarkan serta mendakwahkan al-Islam itu cukup sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawli akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhum al-yatin fa akhadna minkum min ahadin anhu hajizin fama minkum min 'adil akhazin fa akhadna minkum min al-watin fa akhadna minkum. Dikatakan di dalam Al-Quran, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, wahai Muhammad, andaikan engkau pun menambahkan, membuat-buat omongan selain daripada yang kami wahyukan kepadamu, la akhadna minhum bil yamin, maka akan kami ambil dari kananmu yang kuat darimu, thumma laqata'na minhul watin, dan kemudian akan kami putus urat jantungmu, fama minkum min 'adin anhu hajizin, sehingga tidak ada satupun yang mampu menolongmu, membantumu. Itu adalah untuk Rasulullah SAW. Apalagi kita, sehingga kita dituntut untuk mendakwahkan Islam, untukmu para ustadz, untukmu para guru, untukmu para kiai, untukmu para ulama, siapa saja, kau harus sesuaikan manhajmu dengan Nabi Muhammad SAW dengan sebuah prinsip, tak akan pernah mengajarkan kepada orang lain, kaum muslimin, kecuali seperti yang didakwahkan oleh Rasul. Nah, tegarlah, karena dakwah yang seperti itu pasti terbela. Dari mana dalil?
kita dengarkan sejarah singkat tentang penantangan kaum kafir Quraisy di Mekah kepada Rasulullah SAW dengan cara pemboikotan, dengan cara berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika lagi tidak mampu menghadapi, lalu diadakanlah hijrah ke Taif. Sementara untuk datang ke Taif dalam rangka untuk meminta suaka, pertolongan kepada penduduk Taif. Namun apa yang terjadi? Justru penantangan penduduk Taif lebih keras daripada orang-orang yang berada di Mekah. Saat itu sedihlah Rasulullah SAW. Nah, dengarkan. Aisyah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal kana yaumun ashaddu 'alaika min yaumika fi Uhud?" Ya Rasulullah, apakah pernah kau merasakan kesedihan di dalam menyampaikan dakwah ini daripada kesedihanmu saat kalah di dalam perang Uhud? Ya, kata Rasulullah, ketika kaummu kudatangi saat aku keluar dari Mekah, lalu kemudian aku datang ke Taif meminta pertolongan untuk bersembunyi di Taif kepada penduduk Taif atau kepada pembesar-pembesar Taif, maka pada saat itu justru mereka mengusirku, melemparku sampai aku luka. Waktu itu ku datang kepada pemuka Taif, tokoh Taif yang bernama Abdul Yalil bin Abdul Kulal. Begitu ku sampaikan tentang diriku seorang nabi yang menyampaikan harus merubah kesyirikan pada agama mereka kepada tauhid, maka justru terbalik, yang ada adalah dia memerintahkan seluruh kaumnya untuk memerangiku. Sampai pada saat itu aku tidak tahu lagi, aku berlari dan kemudian bersembunyi di sebuah kebun. Tiba-tiba aku dijumpai oleh seorang yang bernama Adas, dan dialah yang menolongku, memberikan aku minum dan memberikan aku anggur. Tapi tetap aku diuber-uber lagi sampai kabur bersama para sahabat yang lain. Sampailah aku ke tempat yang jauh yang bernama Qarnus Sa'alib. Lari sekencang-kencangnya sampai tiba di satu tempat yang bernama Qarnus Sa'alib. Saat itu aku baru mengangkat kepalaku ke langit, baru terhenti. Baru aku angkat ke langit kepalaku. Nah, lihat. Saat tidak ada lagi pertolongan dari manusia, dakwah tidak boleh berubah. Tetap harus ditegakkan sunnah, karena pasti akan datang pertolongan. Saat manusia lagi tidak menolong, lalu Allah takdirkan datang pertolongan pertama dari bangsa malaikat. Begitu ku angkat kepala kata Rasulullah, ternyata kulihat awan putih yang tebal. Begitu aku tatap, ternyata muncullah Jibril di situ, malaikat Jibril. Dan Jibril berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad Rasulullah." Waalaikumsalam. Ketahuilah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawakan kepadamu dua malaikat. Datang bernama Jibril dulu, malaikat Jibril, dan kemudian malaikatul Jibal, dua malaikat penjaga gunung. Muncullah dua malaikat itu. Ucapkan juga Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa yang dia katakan? Ya Muhammad, in dzalika fima syi'ta. Kami diutus untuk menemuimu, untuk menawarkan kepadamu apa yang kau inginkan untuk jadi pembalasan terhadap kejahatan penduduk Taif ini. Dzalika fima syi'ta. Itu tergantung kamu. In syi'ta an uqbiqa alaihim
Al-Akhshabain, bila kamu mau, dua gunung yang ada di kota Taif ini, puncak Taif ini, kami timpakan kepada mereka dua gunung yang bernama Jabal Abu Qubais. Saya biasa naikinya di sana, tapi pakai travel, pakai teleprik, pakai kereta gantung. Dan kemudian Gunung Jibal Al-Ahmar. Dua gunung ini kami angkat, lalu kami akan timpakan kepada mereka. Bila engkau mau, kami akan laksanakan. Bantuan malaikat tiba sebagai pembelaan terhadap dakwah sunnah. Rasulullah SAW katakan, la inni arju ayyakhrujallahu min aslabihim qaumun ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'. Tidak, jangan lakukan, karena yang aku inginkan, semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang kemudian menyembah Allah, mentauhidkannya, dan sedikit pun tidak lagi menyekutukannya. Tenanglah diri Rasulullah, karena mulai datang pembelaan dari para malaikat. Nah, penduduk Taif pun tak kunjung berhenti mengejar Rasulullah SAW. Akhirnya berlari kembali untuk pulang menuju Mekah. Dari Taif menuju Mekah, sampai berjalan berlari lagi. Singkat cerita, sampailah Rasulullah SAW ke suatu tempat yang disebut dengan Wadi Nakhlah, kebun kurma yang begitu banyak. Tertegun, mau kemana? Mau ke Taif, orang Taif mau membunuh. Mau ke Mekah, orang Mekah udah siap untuk membunuh, memerangi siapa saja dari umat Muhammad yang ikut dengannya masuk ke Mekah kembali. Akhirnya ketika Rasulullah SAW duduk, datanglah pembelaan yang kedua dari bangsa jin. Datang kepada Rasulullah SAW menyatakan, dari ketua mereka yang ada di dalam Wadi Nakhlah itu datang kepada Rasulullah menyatakan bahwa mereka datang untuk mempelajari al-Islam yang kau dakwahkan wahai Muhammad. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Inilah yang kemudian diriwayatkan dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa para jin itu datang dan kemudian mendengarkan wahyu-wahyu dari Rasulullah SAW. Inna sami'na qur'anan ajaba, saat ini kami telah mendengarkan dari Nabi Muhammad Al-Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusyd, yang betul-betul membimbing kepada petunjuk, walan nusyrika bi rabbina ahada. Sehingga saat ini, kata jin yang berkata, mulai saat ini kami tak akan pernah lagi menyekutukan Tuhan kami. Tiba-tiba di Indonesia jin yang dipakai untuk menyekutukan Allah. Lihat, ketika dakwah tidak ditegakkan, kesyirikan merajalela di mana-mana. Karena itu beranilah mendakwahkan sunnah ini, tegarlah, karena jin sendiri yang dijadikan sekutu itu, justru dia yang akan menjadi pembela terhadap dakwah salaf. Jelas. Berjalanlah kembali masuk menuju kota Mekah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih merasa ketakutan dengan para sahabat, karena penduduk Mekah menunggu kembali bukan sekedar untuk memboikot lagi, tapi akan membunuh siapa saja sahabat Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke sana. Lalu manakah pertolongan lagi? Jawabnya, ternyata Allah takdirkan pertolongan lagi dari bangsa manusia. Seorang bernama Mut'im bin Adi, yang tadinya sebagai penantang keras terhadap Rasulullah SAW, terhadap dakwahnya, dan bahkan orang-orang yang akan memerangi, termasuk orang yang akan memerangi Rasulullah, dan ikut andil dalam membunuh para sahabat yang bersembunyi di balik bukit. Tiba-tiba dibalikkan hatinya oleh Allah. Mut'im bin Adi
tiba-tiba datang ke Ka'bah dan merobek seluruh kertas, seluruh kain tempelan tentang pemboikotan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dirobek semuanya dan berkata, saat ini siapa yang mengganggu Muhammad, siapa yang mengusir dari kota Mekah, maka akulah yang akan melawannya, duel dengannya. Sehingga pada saat itu tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah SAW, karena Mut'im bin Adi orang yang hebat dan orang yang sangat terkenal. Lihat, dakwah sunnah, dakwah salaf tetap harus tegakkan. Kau akan jumpai di tengah perjalanan dakwahmu bahwa orang yang membenci itulah yang akan menjadi pembelanya. Perjalanan dakwah saya sejak tahun 2000, benturan. Pada akhirnya suatu ketika kau akan berjumpa bahwa tadinya yang membentakmu di hadapan orang banyak, dia akan menjadi pembela sunnah terbesar untuk dirimu. Lihat cara Allah, yahdillah may yasha, bahwa Allah akan berikan petunjuk siapa yang dia kehendaki untuk menjadi penguat dakwah. Bahkan orang kafir, Mut'im bin Adi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani 'anil natana, la taraktuhum lah." Setelah berperang, Mut'im bin Adi pun terbunuh sebagai orang kafir. Rasulullah masih berkata untuk menghormati jasa Mut'im bin Adi. Apa kata Rasulullah SAW? Andaikan Mut'im bin Adi masih hidup sekarang, lalu ia datang kepadaku membicarakan agar aku bebaskan tawanan orang-orang kafir ini, maka akan aku bebaskan karena saking besarnya jasa Mut'im bin Adi kepadaku. Begitulah Islam, dakwah sunnah, tegakkan karena akan dibela bangsa malaikat, bangsa jin, dan bangsa manusia, sampai orang yang paling membenci sekalipun tetaplah tegar di atas sunnah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimana dengan dakwah sunnah, dakwah salaf di zaman kita pada saat ini? Berkisah kita tadi tentang dakwah Rasulullah di zamannya. Sekarang kita berada di zaman kita. Dengarkan. Waktu dulu Rasulullah SAW berdakwah dengan tantangan yang begitu hebat, diberikan sebuah janji indah oleh Allah kepada beliau. Beriring dengan usia beliau yang sudah dekat dengan kematiannya, diturunkanlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengarkan, wahai Muhammad, nanti akan datang masanya ketika pertolongan Allah langsung datang kepadamu, akan kau lihat orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam. Kapan itu ada? Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa yang kau tahu tentang ayat ini? Maka Ibnu Abbas berkata, ayat ini menandakan bahwa sebentar lagi kematian menjemput Rasulullah SAW. Karena ada kalimat di belakangnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa makna yang ada dalam hadis ini? Kata para ulama, ketegaranmu di dalam dakwah tidak ada batas. Karena yang akan memisahkanmu dengan tantangan dalam dakwah adalah kematian. Bukan orang yang akan berhenti menantangmu, tapi kau yang terhenti pada jalur dakwah karena kematian yang menjemputmu. Kau dikeluarkan, kau telah sukses berjalan, hanya kematian yang menjemputmu. Karena itu
Jangan kau pernah berhenti. Apapun tantangannya. Tantangan dari orang lain, tantangan dari kawanmu sendiri, tantangan dari saudaramu sendiri, tantangan dari orang sekawan dalam dakwahmu sendiri, tetap tegar. Tidak boleh mundur. Sampai nanti kematian yang akan mengambilmu dari jalan dakwah itu, dari kancah dakwah itu. Seperti juga Rasulullah SAW. Ternyata benar. Sebelum Rasulullah wafat, digambarkanlah, diberikanlah hadiah yang indah itu. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Sampai dari keturunan Taif banyak yang lahir kaum muslimin yang hebat. Di negeri Mekah banyak orang-orang yang ayah menantang, kemudian bertobat dan anak-anaknya menjadi sahabat-sahabat yang mulia. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini dakwah pun telah menghadiahkan kepada kita keindahan itu. Ketika orang-orang kafir berusaha menghancurkan Islam dengan media sosialnya, jaket yang dipegang, HP-HP yang dipegang oleh kita adalah alat dari kaum kafir Yahudi Nasrani untuk menghancurkan kaum muslimin. Tahukah Anda, Allah membalik, justru dengan itu kita punya alat dakwah yang hebat, sehingga seperti yang Allah katakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan kau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam dengan dakwah yang ada di Facebook, di Instagram, di ini dan lain sebagainya, terdengar oleh negara-negara Eropa sana, sehingga orang-orang Inggris, Prancis, Amerika, negara-negara luar sana berbondong-bondong masuk Islam. Ketika alat ini dijadikan oleh Allah untuk sentuh hidayah ke hati mereka. Gimana? Karena itu, jangan mundur mendakwahkan tauhid. Perangi syirik. Di kampung kita, di mana-mana, pakai media sosial untuk menjelaskan tauhid, perangi syirik dan perangi bid'ah. Karena bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita yang mulia. Contoh ibadah datang darinya dan datang dari Allah. Kalau ada orang yang melakukan ibadah di atas bid'ah, berarti bukan agama dari Allah. Lalu dia mau minta pahala ke siapa? Karena yang dia lakukan bukan ibadah. Gak mungkin diberikan pahala oleh Allah. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan amalan, kata Nabi, yang tidak ada contohnya dari kami, tertolak. Jadi ketika mereka melakukan bid'ah dalam agama, dalam amalan, mereka mau minta pahala ke siapa? Agama itu bukan dari Allah yang mereka lakukan, syariat itu, dan bukan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwan fillah, terbatas waktu kita. Tegarlah di atas dakwah sunnah. Mari kita bersama untuk duduk di majelis ilmu yang menegakkan dakwah, yang menegakkan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegarmu di atas dakwah yang akan menuntut engkau untuk berada di kadam kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dengarkan, ini yang terakhir. Tidak ada profesi yang terbaik dalam kehidupan dunia ini kecuali man da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Ketika engkau tampil mendakwahkan agama kepada orang lain dan kau berusaha untuk menjadi orang saleh, maka tidak akan pernah ada orang yang lebih mulia dari dirimu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.